Selamat malam, kembali lagi bersama saya Dira Mahardika. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang pocong muka rata. Apakah teman-teman di sini pernah mengalami atau melihat hal serupa? Selamat mendengarkan. Tapi jangan lupa, mungkin kamu tidak lagi sendiri, melainkan ada yang tak terlihat menemanimu. Balik malam yang sunyi, pada rahasia yang tak boleh kau dengar, tapi Dira Mahardika akan membisikkannya ke telingamu. Lantap, tak bisa kembali. Suara semakin dekat, berbisik lebih keras. Kau akan berjalan bersamanya, masuk ke dalam gelap malam, di mana bayangan tak hanya mengikutimu, tapi menunggumu. Cerita singkat, lalu suara anak kecil tertawa pelan. Diikuti napas berat, dengan nada tajam dan lirih. Dengarkan, dan jangan menoleh ke belakang. Langit malam itu tampak labu. Desa Panawuran yang biasanya tenang di kaki gunung mendadak berubah jadi panggung teror sejak suara klakson tua terdengar menggema tanpa wujud di jalan utama desa. Setiap malam pukul 11 tepat. Warga menyebutnya waktu terlarang. 2 bulan sebelumnya, seorang pria muda bernama Roni, pengangguran yang gemar balapan liar di jalan desa, tewas mengenaskan. Motor bututnya dihantam mobil pick-up tua tanpa lampu dari arah berlawanan. Tubuh Roni terseret hingga 60 meter. Wajahnya hancur, terkelupas, terseret aspal seperti daging dikoyak kasar. Saat warga menemukan jasadnya, kepalanya hanya menyisakan tengkorak penuh darah dan potongan kulit wajah yang menggantung. Tak bisa dikenali. Tak ada yang mengaku menyetir mobil tersebut, seolah menutupi kejadiannya. Pemakaman pun dilakukan tanpa wajah dan tanpa doa lengkap, karena jenazahnya tidak dimandikan utuh. Waktu itu hujan deras mengguyur dan hanya 4 orang menghadiri pemakaman. Itu pun sangat tergesa-gesa. Kain kafannya pun dikabarkan robek sebagian. Tak ada yang mau menjahitnya. Seminggu setelah pemakaman, teror dimulai. Jam 11 malam, warga pertama yang melihat sosok itu adalah Pak Kosip, penjaga malam, tepatnya di pos ronda. Ia mendengar suara derit seperti kain diseret di aspal, disertai bau amis besi karat. Ketika ia menoleh, berdiri tepat di ujung gang kecil, sosok putih tanpa wajah. Pocong. Itulah pocong muka rata. Ya, wajahnya tidak ada. Hanya daging rata merah mengkilat seolah daging bakar. Darah mengalir dari bawah ikatan kafan. Pocong itu tak melompat, melainkan menyeret tubuhnya dengan gaya aneh, seolah kakinya menempel di tanah. Pak Kosim tidak sempat berteriak, bahkan berlari. Ia ditemukan keesokan pagi dalam kondisi membeku di pos ronda. Matanya terbuka lebar, membiru, terbelalak, dan di bawah tubuhnya ditemukan bekas darah yang tidak juga berasal darinya. Malam demi malam, satu persatu warga melihat. Bu Sarti mendengar suara ketukan di jendela dapurnya. Jendela yang nampak tua dan rapuh itu adalah satu-satunya jendela yang berbunyi pada malam itu. Saat ia mengintip dari celah, tampak tangan terikat kafan menampar nepuk kaca dengan intens. Dan darah menetes deras dari sela jari hingga menempel ke kayu jendela. Saat Bu Sarti membuka pintu belakang, tak ada siapa-siapa. Namun bekas darah tertinggal di lantai. Sejak malam itu,
Ia kerasukan. Setiap malam ataupun pukul 3 dini hari, ia menggumam, berkata, "Kembalikan wajahku, kembalikan wajahku." Jam-jam teror ditandai oleh suara mobil tua meraung. Meski jalanan sunyi, tak ada wujud kendaraan. Hanya suara klakson pendek. Disusul bau terbakar dan tangisan lirih seperti orang menahan sakit. Desa mulai lumpuh. Tak ada yang berani keluar rumah antara jam 11 malam hingga jam 4 dini hari. Seorang dukun tua, Mbah Karto, mencoba melakukan ritual pemanggilan arwah. Tapi baru setengah mantra diucapkannya, listrik padam. Saat lilin dinyalakan, kain kafan merah tergantung di teras rumah Mbah Karto. Dan anehnya, wajah Mbak Karto ditemukan menempel di dinding dapur, terkelupas dan rata seperti topeng daging. Tubuhnya tidak ditemukan hingga kini. Warga mulai panik. Beberapa mulai pindah, bahkan menjauhi desa. Kepala desa pun memanggil seorang ustaz muda dari kota bernama Ustaz Raffi, yang dikenal bisa bicara dengan arwah penasaran. Malam itu, Ustaz Raffi melakukan pembacaan doa di tempat Roni tewas. Saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, udara mendadak dingin menggigit. Tanah bergetar. Dari bayangan pepohonan, sosok putih itu muncul. Namun malam ini terasa berbeda. Pocong berdiri tegak. Wajahnya tak berdarah lagi, tapi datar seperti papan daging kering. Hanya 2 lubang kecil menganga terbuka. Mata tanpa bola mata. Siapa yang menjahit kafan tanpa doa? Siapa yang menguburku tanpa wajah? Aku ingin wajahku. Atau biarkan kalian kubuat rata. Seketika 5 warga yang hadir berteriak keras dan pingsan. Ustaz Raffi tetap berdiri, menggenggam Al-Quran, membaca ayat keras sambil menancapkan jarum emas ke tanah. Jeritan terdengar dari bawah tanah. Sosok pocong itu meleleh seperti lilin yang habis terbakar. Tubuhnya ambruk dan masuk ke dalam tanah yang membelah diri, seakan tertelan bumi. Namun sebelum benar-benar tenggelam, 1 kalimat terakhir terdengar lirih dari lubang. "Wajahku belum dikembalikan." Namun teror belum usai. 2 minggu setelah itu, kamera CCTV yang dipasang warga di dekat makam Roni memperlihatkan fakta yang menyeramkan. Sosok misterius tampak menggali kubur setiap malam jam 2 dini hari. Lalu duduk termenung di atas nisan sendirian. Terlihat tanpa wajah. Sejak saat itu, siapapun yang berani mengintip dari jendela antara jam 11 malam sampai jam 4 dini hari akan mimisan parah dan mengalami halusinasi melihat wajah mereka sendiri di cermin. Di kaca jendela seakan mengelupas perlahan. Kini warga Panauran hidup dalam senyap, penuh ketakutan. Semua jendela ditutup dengan kain hitam. Tak ada ronda malam, tak ada suara motor yang berlalu lalang. Tak ada lagi anak-anak yang bermain hingga senja mulai tiba. Desa itu masih hidup, tapi bukan untuk damai. Karena malam itu tepat pukul 3.17 dini hari, suara perlahan berbisik dari balik pintu depan rumah-rumah. "Aku tahu kau bangun. Bolehkah aku pinjam wajahmu, sobat?"